bareng. Bener kayaknya deh. Nggak tahu dah. 3 buah gaya arahnya seperti berikut. 14 ke arah timur. Oke, timur itu berarti di sebelah sini. Berarti kalau kita gambar, aduh sorry, kita gambar jadinya, aduh malah dipercoret lagi. Timur 14, sini 14. Terus 8 ke arah selatan. Selatan itu di bawah. Nanti kalau kita gambar selatannya di bawah, berarti kayak gini. Set 8. Lalu 8 lagi ke arah barat. Barat itu di sini. Aduh, sorry, kecoret lagi nih. Berarti otomatis kita dapat arah ke sini. 8. Nah, berarti resultannya di mana? Resultannya berarti adalah dari mana ke mana? Dari sini ke sini gitu. Oke, karena dari sini adalah 8, berarti sisanya berapa nih? Ini kan berarti otomatis dari sini ke sini 8 juga. Nah, gitu. 8 dikurangin 14 itu adalah 6 ya di sini. Nah, 6. Di sini berarti 8. Totalnya kan 14 tuh. Itu kan ya. Nah, gitu. Nah, ini kan tingginya adalah 8 nih, sama kayak yang ini. Tuh. Ini 8 juga. Berarti kita nyari nilai dari ini. Ah, gitu resultan. Resultan itu mana tadi? Kan ada 2 ya, dari titik ini sama titik yang ininya, 8-nya. Kita gunakan rumus Pythagoras segitiga. Nah, berarti tinggal resultan akar dari sisi tingginya 8, sisi depannya 6. Ya udah, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nah, 64 tambah 36. Nah, berarti dapat nih 64 tambah 36 adalah 100 kan ya? Iya, Pak. Berarti resultannya akar dari 100, yaitu A10 Newton. Gitu dia. Ah, Nah, gitu. Berarti jawabannya adalah C. Berarti kamu tadi sampai di sini doang ya? Nah, ini 6-nya nih. iya. Resultan itu nanti dari awal berhenti ke awal akhirannya gitu. Itu resultan. Oke ya. Oke, Pak. Oke, coba kita lanjut lagi yang ke nomor 6. Oke, kita membentuk sudut kayak tadi. Sebuah vektor besarnya 70 satuan membentuk sudut 37 terhadap sumbu mendatar. Berarti sumbu X. Berarti kalau kita gambar 37 terhadap sumbu X. Sumbu X kan berarti yang seperti ini ya. Set gitu ya, sumbu X. 70 terhadap sumbu X. Berarti ibaratnya nanti vektornya itu adalah di tengah-tengah ini nih. Nah, gini misal. Nah, sudutnya berarti di sini. Terhadap sumbu X kan gitu. 37. Nah, gitu. Yang ditanya apa nih? Besar komponen vektor dalam arah mendatar, berarti fx, dan arah vertikal berarti fy. Udah, itu doang. Tahu kan, masih ingat kan cara fx sama fy nya rumusnya? Masih, Kak, masih, Kak. Nah, coba berapa? Coba, Kak. Sin 37 0,6, cos 37 0,8. Kakak ingetin deh.
Gimana, apakah bisa? Bisa nggak? Bisa nggak? Sebentar. Oke, mungkin sampai 20, 10 kakak tungguin. Ada dua opsi, C atau D. Itu jawabannya kira-kira. Tapi yang lebih tepat itu yang mana? Gitu. Yang D kayak yang D. Yang D. Serius? Benar jawabannya yang D. 8 kali. Balik kita. Kan pertama mendatar dulu. Mendatar kan berarti cos. Ya. Fx kan rumusnya adalah F cos sudut kan. Cos 37 kan 0,8. 70 dikali 0,8 itu adalah 56. Itu berarti jawabannya adalah yang D. Itu udah benar. Sip. Bisa ya? Bisa Kak. Oke, coba soal yang lebih kompleks. Nah, ini ada nih nomor 7. Saya bagi layar aja biar lebih jelas. Nah, nomor 7 tentang apa nih? 3 buah vektor masing-masing F1, F2, F3 terlihat seperti gambar. Tentukan berapakah resultan vektornya. Sudut alfa adalah 37 derajat. Oke. Itu kalau di sini kan artinya vektor yang membentuk sudut itu hanya ada satu vektor, yaitu F1 ini. Ya kan ya? Itu yang harus kita tahu dulu. Nah, berarti kalau misalkan kita udah tahu bahwa cuma ada satu vektor yang membentuk sudut, artinya F2 dan F3 itu tidak membentuk sudut. Karena dia tidak membentuk sudut, ya udah kita tidak memerlukan proyeksi F2 dan F3. PR kita adalah memproyeksikan F1. Nah, gitu. F1 jika diproyeksikan maka akan terjadi atau kita proyeksikan terhadap sumbu X atau kita sebutnya Fx1 dan sumbu Y atau kita sebutnya Fy1 gitu. Sudutnya berapa di situ? Di situ sudutnya adalah 37. Nah, berarti tugas kita mencari Fx1 dan Fy1 dulu sekarang. Nah, Fx1 kita bisa cari dengan rumus. Berarti tinggal F1 F1 cos theta. F1 nya berapa di sini di soal? 10 tuh ya. Ini masukin 10 cos 37 cos 37 berarti dapat F1 nya F1x berarti dapat 10 dikali 0,8. Berarti berapa nih F1 nya? F1x dapatlah nilainya adalah 8 gitu. Sekarang F1y kita gunakan persamaan dari Fy. F1y
rumusnya kan tadi F1 sin theta. Berarti 70 dikali sin 37 0,6 ya. Berarti dapat 10 tadi ya, kok 70 sih? 10 sorry. Berarti dapat F1Y-nya adalah 6. Itu ya. Nah, lalu ketika udah mencari F1X dan F1Y, nah F1 yang ini kita bisa abaikan gitu. Berarti kita di sini adalah punya 4 vektor. F2, F3, F1X dan F1Y. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mencari yang namanya jumlah vektor-vektor yang searah dengan sumbunya. Oke. Berarti kita punya 2 vektor yang searah sumbu X dan 2 vektor searah sumbu Y. Yang mana aja yang searah sumbu X? Yang searah sumbu X berarti yang horizontal nih. Nah, berarti ada F1X dan F2 gitu. Kalau yang searah sumbu Y ada berapa? Ada 2 juga. Nah, F1Y dan F3. Kita mencari sigma X dulu nih. Sigma X atau sigma Fx. Nah, ke kanan kita anggap positif berarti F1X. Ke kiri negatif dikurangin F2. Nah, berarti sigma Fx-nya dapat nih. F1X-nya kan tadi udah ketemu yaitu 8 ya. 8 dikurangin F2, F2-nya adalah 16. Nah, berarti sigma Fx-nya dapat yaitu 8 minus ya, minus 8. Nah, lanjut sigma Fy sekarang. Nah, ada space lagi ya. Sigma Fy berarti kita bisa tulis yang nggak nyaru ini aja deh. Yang ke atas ada sigma Fy1, Fy1 berarti positif. Dikurang yang ke bawah ada F3. Nah, kurang F3. Berarti sigma Fy dapat nih. F1Y-nya kan 6. Kurang F3-nya berapa tadi? F3-nya adalah 12. Kurang 12 gitu. Berarti dapat nih sigma Fy-nya minus 6. Resultan vektor rumusnya apa tadi? Resultan vektor rumusnya adalah yang ini. Resultan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Kenapa kita pakai yang ini? Karena sudutnya sudah 90. Nah, karena kan tadi yang F1 ini udah nggak dianggap ya. Berarti kan otomatis sudutnya sudah tegak lurus nih. Nah, sudah kayak gini tuh. Masing-masing ini kan sudutnya 90. Itu kenapa kita gunakan rumus yang ini gitu. Tapi bedanya nanti kan itu sigma Fx ya. Berarti nanti sigma Fx kuadrat. Nah, ditambah sigma Fy kuadrat gitu. Berarti resultannya sama dengan akar dari Fx-nya tadi kita ketemu 8 ya. Berarti minus 8 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat gitu. Resultan ketemulah akar dari 8 minus 8 kali minus 8 positif 64. Min 6 kali min 6 positif 36. Berarti resultan adalah akar dari 100. Berarti resultannya sebenarnya adalah 10 Newton. Nah, seperti itu. Ada 10 Newton, ada nih cek. Nah, gitu. Gampang ya? Ini agak rumit sih ya. Agak rumit ya. Iya, kalau itu namanya analisis vektor. Pokoknya kalau misalkan ada vektor yang seperti ini, kita proyeksikan yang membentuk sudut aja dulu gitu. Sampai nanti ketika udah dapat
fx-nya dan fy-nya, yang f-nya kita hapus atau kita abaikan gitu. Oke ya. Ada lagi nggak ya kayak dia? Biar lebih paham. Ini ada nih. Nah, ini ada nih. Apakah mau mencoba yang ini? 19. Berarti kita cuma memproyeksikan yang ini doang nih. Ah, tuh. Yang ini nggak usah, yang ini nggak usah. Atau kita langsung switch ke itu aja, pemanasan global. Sebenarnya itu teori sih, berarti nggak baca aja pasti udah bisa. Kayaknya ini aja deh Kak. Ini aja, oke ya udah. Mau dicoba dulu atau kita langsung bahas bareng? Bahas bareng aja Kak. Oh ya udah, oke. Tadi ini kan sama nih, ada 3 vektor ya. Tapi yang membentuk sudut cuman F3. Ya udah, berarti kita proyeksikan yang F3 aja. Berarti nanti kita cari ke sini, kita sebutnya F3X. Karena ininya F3 gitu ya. Kenapa saya namain F3X gitu. Nah, kemudian yang ke atas adalah F3Y gitu. Kayak tadi, berarti tinggal F3X kan rumusnya pakai F3X sama dengan F3 cos theta. F3 nya berapa ini? 120 akar 2. Sudutnya berapa di situ? Nggak diketahui ya, benar. Loh, kok nggak diketahui sudutnya ya? Sebentar. Oh iya, udah berarti kita anggap sudutnya tengah-tengah ya. Tengah-tengah kan berarti 45 nih. Nah, soalnya nggak diketahui. Berarti anggaplah nih garisnya garis tengah. Kan setiap ini kan siku-siku 90. Kalau potong dari 2 kan 45 gitu. Nah, berarti kita dapat F3X. F3-nya berarti tadi 130 akar 2 dikali cos 45. Cos 45 masih ingat gak nilainya berapa? Setengah akar 2. Begitu juga sin 45. Itu nilainya sama, setengah akar 2. Nah, berarti kita dapetin ini F3X-nya 130 akar 2 dikali setengah akar 2 ya. 130 kalau dibagi setengah sisanya adalah 65 ya. 65 akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2 ya. Berarti F3X nya masih utuh. F3X nya ketemu adalah 130. Nah gitu. Sekarang kita nyari F3Y. Gunakan rumus yang sama, berarti F3Y. Sini aja deh. F3 sinus theta 130 akar 2 sin 45. Berarti dapat nih 130 akar 2 dikali setengah akar 2. Sama ya berarti ya. F3Y dapat 130 Newton. Nah gitu. Nah, setelah F3X dan F3Y ketemu,
kayak tadi. Berarti nanti F3 yang di sini kita abaikan gitu. Selanjutnya kita mencari sigma Fx dan sigma Fy. Fx berarti yang di sumbu X dulu ada F1 sama F3X, itu sumbu X. Berarti dapat nih sigma Fx F1 kan sebelah kanan tadi F1-nya ya, mana tadi? Nah, nih. Berarti positif. Dikurang F3, F3-nya F3X karena di sebelah kiri. Dikurang F3X gitu. 30 kurang 130 ya. Berarti sigma Fx adalah minus 100 ya. Terus yang sigma Fy sekarang. Ada apa aja nih sigma Fy? Sama nih, F3Y sama F2. Nah, berarti F3Y-nya kan positif. Berarti di atas nih F3Y-nya sekarang. F3Y kurang F2. F3Y tadi ketemu 130 ya. Berarti 130. F2-nya tadi kan 30 kurang 30. Berarti sigma Fy-nya dapat yaitu 100. Nah, resultannya berarti gimana? Kayak tadi, resultan akar dari yang ini nih tadi. Sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Tambah Y kuadrat. Sigma Fx-nya ketemu minus 100. Fy-nya 100, yaudah. Resultan sama dengan akar dari minus 100 kuadrat tambah 100 kuadrat ya. Berarti resultannya dapat, kita misalin aja atau nggak apa-apa deh. 100 kuadrat kan berarti dapatlah 10.000 ya. 10.000. Sorry, berarti ini juga sama 10.000. 10.000 tambah 10.000 adalah 20.000. Nah gitu. 20.000 kita bisa faktorin jadiin apa nih? Jadi 2 dikali 10.000. Sorry, salah. Kali 10.000 nih. Nah, akar dari 10.000 adalah 100. Berarti resultannya jadiin akar 2 dikali 100 gitu ya. Atau kita bisa tulisnya dari depan. Resultan adalah 100 akar 2 Newton. Nah gitu. Berarti jawabannya adalah 100 akar 2. Nah gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Aman ya? Oke. Ya udah, mungkin kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kakak cukupin sampai sini dulu ya. Ya udah. Iya. Latihan soalnya buat belajar juga kak. Oh, nanti saya share aja deh ke kanan dia ya. Oke kak. Ya. Itu ya. Atau mau di-share sekarang aja? Coba di-share sekarang aja. Nomormu berapa? Sebentar. 08. Atau kamu ke Japri saya aja deh, P gitu ya. 0877 59 73 99. Coba Japri P itu, ntar kakak share.